Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, patutlah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hingga detik ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nyawa, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk dan tenang di pagi hari ini yang ceria. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semua, mulai dari bangun tadi sampai kita menuju masjid, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam patut kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kita semua jalan yang diridhoi Allah, yaitu dinul Islam. Harapan kita semua, jika sewaktu-waktu Allah Ta'ala memanggil kita semua dibagi dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sehat sedaya nggih? Kula sehat, saged ngimami panjenengan. Mudah-mudahan nanti apa yang kami bacakan, yaitu kitab Al-Qaim ini, menjadi perenungan, menjadi pemikiran kita bersama dan kita bisa mengerjakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'u wal 'ishruna, hadis yang ke-29. Apa isinya hadis ke-29 ini? An Mu'adzin ibni Jabalin, dan diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Telah bertanya sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, saya ini mau bertanya kepada engkau Kanjeng Nabi. Dan ketika kami melihat di salahnya hadis ini, ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal dan beberapa sahabat ini diajak sama Kanjeng Nabi bepergian. Ketika pagi hari, sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Kanjeng Nabi? Yaitu akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Kanjeng Nabi, berilah kabar kepadaku tentang amalan yang mana dengan amalan tersebut aku ini bisa masuk surga. Dengan amalan tersebut aku dijauhkan dari api neraka. Qala laqad sa'alta an 'azimin. Menjawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan tersebut. Pertanyaannya sinten? Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, kamu bertanya itu adalah perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi. Dan bahwasanya
pertanyaan tadi, yaitu amalan yang bisa memasukkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari api neraka, itu sebenarnya perkara yang mudah sekali untuk diamalkan. Bagi siapa? Bagi orang yang telah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar supaya sampean kula iki mudah untuk mengamalkan sesuatu yang bisa masuk surga dan menjauhkan dari api neraka, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu amalan itu, misalnya kita ini ingin sesuatu, misalnya kepingin suatu pekerjaan karena kita ini memang ahli dalam bidangnya itu, ya sedikit banyak kita ini kalau kepingin bekerja di suatu perusahaan, harus kita mendekat. Bagaimana kita supaya diterima di perusahaan tersebut? Satu, kita melampirkan riwayat pendidikan kita dan keahlian kita. Kaya ngoten biasanya. Nggih Pak. Atau suatu institusi. Misalnya kita ini memang jurusannya sekolah dulu itu adalah keguruan. Jadi guru. Ya otomatis kita ini daftar nang institusi atau suatu lembaga pendidikan. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita nanti mudah. Jadi kalau misalnya kula iki misalnya ahlinya memang ya karena pendidikan kami adalah pendidikan. Kalau misalnya dilebokno nang pembangunan, iki kira-kira ya apa? Bangunan ini kira-kira ya apa Bu? Ajur apa tadi? Pendidikan langgeng niku. Makanya agar supaya kita semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kudu nyedek nang sing gawe urip. Agar kita napa kalau yaitu mudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga dan dijauhkan kita dari api neraka. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi kuncinya agar kamu wahai Mu'ad masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, yaitu kamu ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memusyrikannya. Atau kita ini beramal karena tanpa ada embel apa-apa. Biasanya sampeyan kula niki ya nopo? Lek ono pahalane utawa ono ganjarane besen rada sregep. Akan tetapi lek umang gano ganjaran utawa gano iming-imingane, ya biasane iki rada males. Nah, ya iki sing ngarakno Gusti Allah iku gak seneng. Makanya ketika kami itu melihat YouTube dan di kolom komentar itu banyak sekali memang ya seperti itu. Ketika orang Aceh itu ditolong, bukan orang Sumatera Utara, bukan Sumatera Barat, jadi orang Aceh sendiri. Dan dia sendiri memang cerita, ini wong Aceh itu ketika ditolong itu menengahi. Akan tetapi kalau dia itu dibantu dengan diberi iming-iming, itu baru sergap. Bahkan si nyeleneh-meneh, kok maring ini rumah sampeyan iki saya renovasi. Lho kok enak-enak sampeyan renovasi? Ya kudu bayar dhisik sampeyan. Lah iki dibantu lho sik kok ngomong ngono. Ya Allah. Terus saya lihat di kolom komentar, Masya Allah. Ya memang rata-rata watake mengaji itu seperti itu. Sombong itu metu. Jadi ditolong, dijak gotong royong itu gak gelem, lek baru ono imbang ono apa? Imbalane. Nah niku. Nah, makanya Gusti Allah sangat menegur di antaranya seperti itu ya mungkin ya karena watake mereka cek berubah. Siji kena tsunami sing gurung kapok ae,
nomor loro wis kena banjir kaya ngono iku sik gurung berubah. Bahkan ketika mau dibantu iki kok rono iki sik leren market ae. Wong biasane mek 1 juta iki 1 juta karena aksesnya sulit. Iki kepingin ndang waras apa enggak utawa ndang warak apa enggak wargane sampean iki pejabatnya sih cover napa ya kumang njaluk duit kumang sing pembantu niku. Nah, begitu juga kita kepada Gusti Allah. Nah, jangan sampai kita ibadah kepada Gusti Allah itu terus kita itu israf atau memusyrikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara niku mangka ikhlas. Masalah ikhlas ini harus kita latih terus. Mungkin dalam tahap pertama mungkin kita isi kepingin nomor imbangannya. Akan tetapi dengan semakin seringnya kita beramal, insya Allah amalan-amalan tersebut nanti kita lupa. Nah, di waktu kita lupa, ya disitulah letaknya kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Ghazali yang sangat masyhur sampai sekarang ini, dia dulu itu golek ilmu itu perkara apa? Cek aku iki ana sing ngrumat aku. Ngrumat apa? Aku iki kan wong fakir, miskin dan juga yatim piatu. Sing penting iku aku iki iso mangan. Jadi pertama ben amal iku krana cek weteng iki cek warak dhisik. Iki ikhlas apa mboten? Jadi amalan dhewe iki melok suatu yayasan utawa panti. Iki dhewe iki sing penting weteng warak dhisik. Ya napa? Ikhlas apa mboten? Niat mboten gak ikhlas. Nah, karena dia itu setiap hari harus dilakoni terus. Akhirnya niatan yang tadi oleh supaya apa itu tidak kelaparan, yaitu dengan makan gratis. Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya dia ini angen-angen, oh iya lele aku ngelingin terus lele dia apa lele podo be aku itu gak krono Gusti Allah, iki krono menungso pamrih. Nah, akhirnya itu dirubah, alhamdulillah. Akhirnya dia ya jadi wong ikhlas. Nah, begitu juga kita semua. Gak iso langsung sing ikhlasnya amal iku wis masuk kan apa-apa nih budal wae. Sik rada apa. Wis pokoke dilakoni ae. Nah, insyaallah di suatu saat ketemu yang namanya ikhlas itu. Terus apa lagi yang membuat amalan tersebut bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari api neraka? Wa tuqimus sholata, yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Dengan kita mengerjakan 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bala api neraka. Apa selanjutnya? Wa tu'tiz zakata, dan memberikan zakat. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak mampu. Dan ketika kita belum mencapai ahli zakat, yaitu orang yang mampu untuk memberikan zakat, nah, kita ini disunahkan untuk sering-sering sedekah. Dengan sering-sering sedekah itu kan jenenge pembelajaran atau latihan untuk kita misalkan nanti pas kewajiban menjadi ahli zakat, nah, kita enteng untuk melakoni. Jadi biasanya oleh amal di cuma rutin. Nah, ketika ada kewajiban zakat dan zakat ini sampai 5 juta, lek kate ngetokne biasanya iki rada abot, lek wong gak biasa niku. Atau gak sampai 5 juta tak misale ngetokno zakate berapa lah. Nah itu. Cuma dengan sering lenyap dia tuh latihan, nah zakat itu akhirnya mudah. Wa tasumu Ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan.
insyaallah kurang 2 bulan lagi, dikurangi 3-4 hari, insyaallah kita akan nopo puasa bulan Ramadan. Dengan doa kita agar supaya kita disampaikan bulan Ramadan dungane yang nopo, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma Allah, zaman berilah barokah kepada kami yaitu di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah agar kami ini bisa berpuasa di bulan Ramadan, bisa beribadah dengan tenang di bulan Ramadan. Nah, ngono nggih Bu. Wa tahujjul baita, dan yang terakhir karena wis 15 menit punjul, nanti hadisnya ini kita teruskan di 2 Selasa yang kemudian, yaitu pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Makanya diberi tambahan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ini gak wajib haji atau umroh. Masa umroh dhewe lek gak mampu dimampu-mampukno sampai utang-utang, dan utangnya iki lek kira-kira disauno iki gak iso, ya gak wajib ta. Kadang-kadang kita ini ya kuman karena berteman dengan orang-orang tersebut akhirnya dimampu-mampu. Ini ku mboten paham. Pun niku mawon mugi-mugi kalih kula aturaken ada guna dan manfaatnya dan buat perenungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawaika wa rasuqna balaghatan nabiyyin wa sulhanin hami malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi wal fahmi wa khurujna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sareng-sareng subhan